Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwar Fauzi Ardiansyah dengan NIM 240906047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang encoder dan decoder. Encoder merupakan rangkaian logika yang mengubah sinyal atau data dari satu format ke format lainnya, contohnya dalam bentuk kode. Encoder memiliki input yang lebih banyak dibandingkan dengan output. Encoder sendiri berfungsi sebagai sarana penyampaian data input menjadi data output yang lebih singkat. Sederhananya, encoder dapat diartikan membuat kode atau sandi. Contoh penggunaan encoder yaitu encoder desimal ke BCD atau binary kode desimal yang mengubah bilangan desimal menjadi kode biner. Oke, selanjutnya di sini ada simbol logika, rangkaian, dan juga tabel kebenaran. Ini simbol logika encoder yaitu 4 to 2 dengan 4 buah input dan 2 output. Rangkaiannya seperti ini, ada 2 gerbang OR, kemudian di sebelah kanan ada sebuah tabel kebenaran. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke decoder. Oke, decoder merupakan rangkaian logika berfungsi sebagai pembalik encoder, yaitu menafsirkan kode biner pada suatu input menjadi data asli pada outputnya. Decoder tersusun dengan jalur input yang lebih sedikit daripada jalur outputnya. Contoh decoder sendiri yaitu pada 7 segment. Oke, selanjutnya dapat dilihat di sini terdapat simbol logika pada atas kiri, di bawahnya ada rangkaian dan juga tabel kebenaran. Sini merupakan simbol logika decoder 3 to 8 dengan 3 buah input dan 8 buah output. Rangkaiannya sendiri terdiri dari gerbang NOT dan juga gerbang AND. Lanjut, di sebelah kanan terdapat tabel kebenaran yang dapat dilihat terdapat 3 buah input dan 8 buah output. Oke, next kita akan membuktikan rangkaian pada Falstad apakah sesuai dengan tabel kebenaran. Oke, yang pertama, ketika semua input bernilai 0, maka kedua output akan bernilai 0. Lanjut, ketika input Y0 bernilai high dan ketiga input lainnya bernilai low atau 0, maka kedua output akan tetap bernilai 0. Oke, lanjut, ketika input Y1 bernilai high dan Y0, Y2 dan Y3 bernilai low, maka output A0 akan bernilai high sedangkan output A1 akan bernilai low. Oke, lanjut, ketika Y2 bernilai high sedangkan input Y0, Y1 dan Y3 bernilai low, maka output A1 akan bernilai high namun output A0 akan bernilai 0 atau low. Lanjut, ketika input Y3 bernilai high sedangkan input Y0, Y1 dan Y2 bernilai low, maka kedua output akan bernilai high. Sehingga dapat disimpulkan pada rangkaian encoder 4 to 2 pada kali ini sesuai dengan tabel kebenaran. Oke, next ke rangkaian decoder 3 to 8. Di sini dapat dilihat terdapat 3 buah input yaitu A, B, C dan 8 buah output. Ketika 3 buah input bernilai 0 atau low, maka output O0 akan bernilai high. Nah, lanjut, ketika input C bernilai high, maka output O1 akan bernilai high, sedangkan output lainnya akan bernilai low. Oke, next, ketika input B bernilai high, sedangkan input A dan input C bernilai low, maka output O2 akan bernilai high, sedangkan output yang lainnya akan bernilai low. Oke, mungkin next yang selanjutnya, ketika input B dan input C bernilai high sedangkan input A bernilai low, maka output O3 akan bernilai high, sedangkan output lainnya akan bernilai low. Oke, next,
Ketika input A bernilai high sedangkan input B dan C bernilai low, maka output O4 akan bernilai high, sedangkan output lainnya akan bernilai low. Oke, next. Ketika input A dan B bernilai high sedangkan C bernilai low, maka output O6 akan bernilai high, sedangkan output yang lain seperti O7, O0, 1, 2, 3, 4, 5 akan bernilai low. Oke, jika ketiga input bernilai high, maka output O7 akan bernilai high, sedangkan output lainnya akan bernilai low. Oke, dapat disimpulkan rangkaian decoder 328 kali ini sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.